Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelku Akadika. Apa kabar teman-teman semua? Senang kalian bisa bikin video lagi. Dan untuk video kali ini kita coba mereview satu kamera. Kebetulan udah lama juga nggak review karena fokus juga untuk bikin seri belajar foto. Tapi kali ini kita akan mereview kamera yang kebetulan sedang banyak juga orang yang pengen tahu kelebihan dan kekurangannya. Kamera apa itu? Yap, ini dia, Canon M10. Seperti apa spesifikasinya? Yuk, simak video berikut ini. Jadi teman-teman, Canon M10 ini saat ini di Indonesia dibanderol dengan harga 5,2 sampai dengan 6 juta. Ya, ada juga yang jual sampai harga 7 juta rupiah, tergantung spesifikasi paketnya. Gitu ya. Jadi ada kit dan juga aksesoris-aksesoris yang ditawarkan sehingga harganya jadi naik. Tapi kitnya itu dijual dengan harga 5,2 juta. Pokoknya intinya pasarannya di 5 juta. Kamera ini memang sangat banyak juga orang yang pakai sekarang karena memang di samping harganya murah, dia juga punya kualitas yang cukup baik. Banyak juga yang membandingkannya dengan kamera-kamera entry level serupa gitu ya, seperti ada yang nanya gimana kalau dengan Canon EOS M3, kemudian gimana kalau dengan Sony Alpha 5100 dan lain sebagainya. Jadi kita nanti akan coba perbandingkan dengan kamera lain, tapi kita akan coba intip dulu apa saja isi atau spesifikasi yang ada di dalam Canon M10. Kita mulai dari tampilan luar. Jadi untuk Canon M10 yang ada di tangan aku saat ini menggunakan kit lens 15-45 mm. Jadi mungkin kalian buat yang selalu bertanya, Kak, itu worth it mana kit lens yang 15-45 atau yang 18-55? Sebenarnya kalau kit lens itu sama aja, cuman aku lebih memilih yang 15-45 karena kenapa? Kalau misalkan membutuhkan kamera untuk vlog, lensa di 15 mm itu cukup membantu karena jaraknya akan cukup lebar gitu ya. Kalau misalnya kalian taruh kamera mau vlog seperti ini, itu biasanya kalian dapat porsi yang framing yang cukup bagus gitu ya. Dilihat dari material dasar body gitu ya. Kita mulai dari desain body. Desain body dari Canon M10 ini cukup simple ya, jadi tidak terlalu banyak lekuk-lekuknya gitu ya, jadi datar saja, bisa dilihat ini datar aja. Kemudian di bagian belakang juga tidak terlalu banyak lekukan, jadi datar, dan ini pegangannya cukup di sini, jadi tidak ada grip di depan gitu ya. Biasanya kan kalau DSLR itu ada grip sedikit maju ke depan, dan mirrorless-nya juga banyak juga yang pakai grip yang di depan, tapi M10 ini datar aja. Terus juga bodinya ini materialnya, kalau aku bilang ini terbuat dari plastik ya, tidak seperti kamera DSLR ataupun Canon EOS M3 aja, itu bodinya terbuat tidak dari plastik, tapi seperti, aku nggak tahu itu nama materialnya apa, tapi yang jelas kalau Canon M3 itu nggak terbuat dari plastik, tapi yang Canon M10 ini terbuat dari plastik ya, dan ya ini dicat mengkilat gitu ya, tidak doff. Selanjutnya kita ke bagian fitur yang ada di bagian luar ya, tombol-tombol, kemudian fasilitas yang tertanam di bagian luar dari Canon M10 ini. Kita mulai dari bagian atas ya. Di bagian atas ini cukup simple, sederhana aja, tidak ribet, tidak banyak tombol, hanya ada tombol on off, kemudian yang ini tombol shutter, kemudian ini adalah tombol pengaturan shutter speed, kemudian ada pengaturan untuk filter, nanti aku jelasin di belakang. Ini ada tombol record. Kemudian, nah ada kekurangannya. Jadi di bagian atas ini tidak ada hot shoe. Jadi biasanya ada hot shoe tempat kita menaruh flash eksternal, atau kalian kalau pengen taruh mic itu bisa. Nah tapi di Canon M10 itu nggak ada tempat hot shoe-nya, hot shoe mic sama eksternal flash itu nggak ada. Jadi ini tidak bisa pakai mic eksternal ataupun pakai flash eksternal. Oke, berikutnya kita beralih ke sisi bagian kiri. Di bagian kiri ini ada port untuk flash ya, jadi kalau kita tekan bisa keluar flash. Oke. Nah, selanjutnya ada port untuk HDMI dan USB di sini. Selanjutnya di bagian sini ada tempat untuk, nah ini tempat untuk memori. Memorinya pakai SD card juga, yaitu di bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita ke bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini ada tombol. Ini tombol yang terkoneksi untuk handphone, jadi kalau misalnya kalian tekan ini bisa nyambung untuk wifi-nya gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian bawah
itu hanya ada ini port untuk kalian taruh tripod gitu ya, atau kalian mau pakai monopod bisa taruh di sini. Kemudian ini adalah tempat baterai, kalau digeser bisa dibuka. Sama dengan Canon EOS M3 juga, kalau buka harus hati-hati ya, jangan buru-buru karena ini rentan sekali untuk patah gitu. Jadi kalian harus geser dulu ke atas baru dilepas. Oke. Yap, itu dia posisi atas, kemudian kiri kanan sudah. Kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian layar ya, ini memakai layar yang cukup ya nyaman ya, besar, dan ini bisa di flip. Jadi kalau kalian angkat, nah ini bisa di flip ke atas. Jadi kalau misalnya kalian mau selfie, oke, mau vlog itu bisa karena layarnya udah flip ke atas gitu ya. Kemudian di bagian sini ada beberapa tombol, itu ada menu. Kemudian ada play, ini tombol play untuk kalian review foto ataupun video, dan ini ada tombol set, info, kemudian eraser, dan ini ada juga tombol yang lain gitu. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kalian memang mau beli Canon M10 ini. Di samping itu Canon EOS M10 ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi dan NFC. Jadi kalian kalau misalnya mau pindahin hasil foto atau video itu, kalian bisa pakai fasilitas itu ke handphone kalian langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian di dalam dari Canon M10 ini ya. Apa aja fitur yang ada di dalam kamera ini? Kamera ini dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang mungkin kita perlu tahu juga gitu ya. Jadi setelah kita hidupkan kamera gitu ya, kalau melihat dari isi kamera ini, dari tampilan menunya itu cukup lengkap. Di sini kita bisa lihat ada image quality, ada still image, aspect ratio, dan lain sebagainya yang bisa kalian lihat di layar ini. Kemudian juga ada beberapa menu juga seperti continuousnya, ada flash control, ada AF auto switch gitu ya. Kemudian ada fasilitas juga untuk settingan dari videonya gitu kan. Kalian mau pakai movie recordnya, pakai frame rate yang berapa gitu, kalian bisa pakai full HD, bisa pakai HD juga, dan ada juga VGA gitu ya. Jadi untuk pilihan videonya juga cukup banyak gitu ya. Di samping itu ada beberapa fasilitas pendukung ya, seperti untuk pengaturan foldernya itu juga bisa dilakukan untuk folder bulanan atau harian. Jadi kalian bisa pilih kalian mau set foldernya itu setiap bulan gitu. Jadi ketika kalian jepret itu selama bulan Mei misalnya ya, folder kalian akan terkumpul dalam bulan Mei. Kemudian ketika bulan Juni nanti foldernya khusus bulan Juni. Tapi aku sarankan untuk kalian membuat folder itu per hari. Jadi kalian tidak pusing kalau misalnya kalian buka di komputer gitu ya, kalian colok di USB-nya, jadi itu tampilan foldernya akan berdasarkan hari. Nah, tapi ada satu yang perlu kalian ketahui juga, karena di bagian atas itu tidak ada tombol untuk mengganti menu seperti kalian mungkin ingin pakai mode manual, atau kalian pengen pakai mode AV TV gitu ya, ada pengen pakai mode P dan lain sebagainya yang seperti biasanya ada di mirrorless. Karena di bagian sini tidak ada, mungkin kalian sedikit kebingungan pada awalnya. Tapi ternyata untuk Canon M10 itu untuk settingan mode kamera itu diatur di bagian dalam. Caranya seperti apa? Caranya itu karena di bagian atas itu kalian bisa lihat ada 3 pilihan. Ada opsi pertama itu auto, kemudian di tengah itu untuk mode ya, pengaturan mode tadi yang ingin kalian pilih, dan bagian atas itu untuk video. Nah, karena kalian pengen setting, saya pengen pakai mode manual atau saya pengen pakai AV, itu kalian cukup menggeser switchnya ke bagian tengah, di bagian logo di bagian tengah. Nah, itu nanti dengan secara otomatis menu yang tadi aku perlihatkan di awal akan berubah. Kalau kita sudah switchnya di posisi sini, maka kalau kita buka menu itu akan ada tambahan lain. Bagaimana kalau kita coba praktek langsung cara set modenya dan kita lihat hasil dari gambarnya? Langsung aja simak video berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba mengulik bagaimana tampilan mode menu di Canon M10 atau Canon M10 ini. Karena sedikit berbeda, karena pengaturan mode pengambilan gambarnya itu ada di bagian dalam kamera. Setelah kita hidupkan kamera, selanjutnya di bagian atas ini ada switch, 3 switch ya. Ini kita bisa geser ke bagian tengah. Oke, ada manual exposure. Itu untuk bagian tengah. Di bagian pertama itu ada auto ya, ini untuk settingan pengambilan gambar auto. Nah, sekarang kita ambil yang di tengah gitu ya. Di tengah ini yang terpilih sekarang adalah manual mode.
Cara untuk menggantinya adalah kalian tinggal tekan tombol menu. Nah, kemudian di sini tampilannya akan ada rec mode. Nah, di sini terpilih M. Karena memang kita sekarang ada di mode manual. Tapi kalau misalnya nih, seandainya kalian itu pengaturannya di auto tadi. Seperti ini ada di auto. Ketika kalian tekan tombol menu, nah rec mode tadi tuh tidak ada, hilang sama sekali. Jadi memang harus di switch di bagian tengah, di bagian manual ini, di bagian tengahnya. Kemudian kalian tekan menu dan nah akan muncul tampilan satu lagi, rec mode. Kalau ditekan set, nah ini akan menunjukkan mode pengambilan gambar yang biasanya itu ada di bagian atas kamera ya, bagian sini. Tapi ternyata untuk M10 itu dia di bagian dalam. Di sini ada manual exposure, kemudian ada AVI, TV, kemudian P, dan nah ini ada program tambahan, ada hybrid auto, ada creative assist, ada self portrait, kemudian ada close up, landscape portrait, ada sport, ada handle mic skin, ya ada foot, nah kemudian ada art bolt effect, fish eye, HDR, kemudian ada water painting, miniature effect, toy camera, kemudian ada grainy BW, soft focus. Jadi ada beberapa pilihan mode pengambilan gambar yang bisa kalian gunakan. Jadi ini sangat menarik teman-teman. Kita coba mulai dari yang nggak biasa ya. Kalau portrait, landscape, close up ini kan juga ada gitu ya di kamera lain. Tapi kita mulai di food. Nah, food ini adalah kalau misalnya kalian pengen memotret makanan gitu ya. Sayangnya nggak ada makanan di sini, jadi kita tidak bisa ambil contoh gambarnya gitu ya. Oke, kita coba food kita lewatin. Kita coba pakai yang mana ya? Yang ini. Ada fish eye effect. Fish eye effect ini adalah ya memang gambarnya nanti seperti fish eye tuh. Kalian bisa lihat tampilannya melengkung ya. Kalau kita liatin ini tangan, kalian bisa lihat jari-jarinya kayak melengkung kan. Terus rumah di depan juga terlihat cembung. Nah, itu mode yang fish eye. Kemudian kalau kita ganti lagi, coba pakai yang toy kamera. Nah, ini ada kayak filter ya. Tuh, bisa lihat nggak sih? Ada filter. Kita coba deh jepret satu. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba setting dulu. Nah, ini kalau digeser ternyata bagian shutternya digeser. Ini bisa ganti mode toy-nya gitu ya. Ada cool, standar, kemudian ada warm. Jadi ada 3 pilihan filter yang bisa kalian gunakan. Dan ini kayaknya menarik ya. Ini kita coba balikin ke tengah dulu biar materi exposure-nya seimbang. Jadi gitu ya. Ini untuk mode toy itu bisa diganti-ganti. Oke, kita coba jepret satu lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita coba ke mode berikutnya. Ini ada water painting. Water painting ini kayaknya itu kayak ya kayak krayon ya, kayak gambar kayak itu. Nah, seperti ini hasilnya. Ya agak sedikit ya seperti cat air lah ya. Tampilannya seperti itu. Ada grainy BW, ini kayaknya hitam putih deh. Nah, benar. Ini jadi hitam putih, jadi black and white gambarnya. Dan ya selanjutnya intinya ada banyak sekali pilihan ya, pilihan yang bisa kalian gunakan di luar mode utama seperti manual, AV, TV dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, dan mudah-mudahan membantu untuk referensi kamu mengetahui menu-menu apa saja yang ada di dalam Canon M10. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah jelas sekarang fasilitas apa saja atau fitur apa saja yang ada di Canon M10 atau Canon M10 ini. Mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini kalian tidak ragu lagi pengen beli, atau mungkin kalian nggak jadi deh beli gitu, pengen beli kamera lain aja. Itu terserah kalian. Pada dasarnya semua kamera itu fungsinya sama aja gitu ya, tetap bisa foto juga, tetap bisa videoin kalian juga gitu ya. Dan setelah video ini aku akan bikin video lanjutan. Aku akan compare antara Canon M10 dengan Canon M3 ya, Canon M10 dengan Canon M3. Mana yang lebih worth it buat kalian nanti? Nah, kalian tungguin aja videonya. Jadi biar nggak ketinggalan, kalian jangan lupa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Saya wassalam dan sampai jumpa.